Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, Tuhan yang punya setiap hidup kami. Kami mau datang, kami belajar untuk mengkoreksi setiap hidup kami, di mana yang akan mengoreksi setiap hidup kami adalah firman-Mu. Biar Tuhan pada saat ini, Tuhan berikan kepada kami firman untuk membawa perubahan dalam setiap hidup kami. Jikalau hari ini kami punya masalah, kami punya persoalan, sekalipun juga itu sakit, penyakit, firman inilah yang akan menuntun, mengarahkan setiap hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam acara doa pagi dan doa malam. Dan hari ini kita akan belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, di mana saya akan coba mengangkat, yaitu bicara tentang menjaga hati untuk melihat sebuah rencana Allah dalam setiap hidup saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian. Karena kerap kali kita ini tidak bisa melihat rencana Allah dalam setiap hidup kita, sehingga kita berjalan bukan menurut jalan Allah, tapi kita berjalan menurut jalan daging kita sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa saat ini kita sudah orang yang di dalam Tuhan, kita sudah percaya Tuhan, tapi kemudian yang terjadi adalah kita tidak bergantung kepada Dia. Nah, mungkin juga saat ini kita sedang mengalami masalah dan persoalan. Itu adalah salah satu cara Tuhan. Bukan Tuhan yang mendatangkan masalah, bukan Tuhan yang mendatangkan persoalan, tapi salah satu cara Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk mengarahkan kita kembali masuk ke dalam rencananya. Nah, kita akan lihat dulu ada satu kisah yang terjadi di Perjanjian Lama, yaitu ada seorang raja dari kerajaan Yehuda, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja 20, yaitu seorang raja bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, sungguh luar biasa dia. Tetapi yang terjadi, Raja Hizkia ini mengalami sakit, mengalami persoalan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hari ini kita punya masalah, kita punya persoalan, jangan kemudian kita berpikir seolah-olah kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Itu adalah sesuatu yang keliru, karena selama kita ada di dunia ini kita pasti punya masalah, punya persoalan. Dan tadi yang saya katakan, persoalan itu, masalah itu bukan datangnya dari Tuhan. Tapi itu kadang-kadang salah satu cara Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mengembalikan kita itu ke dalam rencananya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 berkata begini, pada hari-hari itu, Hizkia, yaitu Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami persoalan, ketika datang berita, dan di dunia ini banyak berita yang terjadi. Ada mungkin ketika kita mengalami masalah, kita mengalami mungkin sakit penyakit, yang pertama datang berita itu mungkin dari dokter. Dokter berkata kepada kita, mungkin kita tidak bisa disembuhkan, kita mengalami sakit yang namanya tidak bisa disembuhkan, belum ada obat di dunia ini. Atau mungkin juga ada berita dari kawan-kawan kita berkata mungkin ketika kita sedang mengalami masalah, wah sudah selesai hidup dia sudah tidak bisa ada pertolongan lagi. Ini ada berita-berita seperti ini yang sering kali kita dengar di dunia ini. Nah, apa yang dialami oleh Hizkia, bukan dia dengar berita dari dunia. Ini menarik, datangnya berita dari surga. Karena datangnya dari seorang nabi yang berkata, pamitlah kepada keluargamu semua, karena engkau akan dipanggil pulang, hidupmu akan berakhir. Nah, mungkin ketika kita punya masalah atau berita seperti itu, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, ini yang perlu kita contoh. Nah, oleh sebab itu adanya program ini, doa pagi, doa malam, supaya ini mengarahkan kita
Bukan kita kemudian menerima keadaan yang terjadi semuanya itu, tetapi Tuhan minta kita punya mental yang kuat, sama seperti Raja Hizkia. Nah, ayat yang kedua, pada waktu Raja Hizkia mengalami peristiwa berita itu, apa yang dilakukan oleh Hizkia, dan ini yang harus kita contohi. Lalu kemudian ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa. Sama seperti kita hari ini, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi doa ini bukan Tuhan. Doa ini jalan kita datang kepada Tuhan. Doa bukan Tuhan, karena banyak orang menjadikan doa itu sebagai Tuhan. Firman adalah Tuhan sendiri, itu benar. Nah, sehingga kemudian apa yang dikatakan, dia curhat. Hizkia kemudian mencurahkan isi hatinya di dalam doa. Dia berkata dalam ayat yang ketiga, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, ketika kita datang, kita berdoa, apa yang dilakukan hari ini? Kita belajar mengoreksi hidup kita. Kita belajar mereview hidup kita hari ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang seperti yang dilakukan oleh Hizkia? Walaupun vonis itu datang, keputusan itu datang dari surga. Kemudian apa yang terjadi dalam ayat yang keempat, kemudian dikatakan, tetapi Yesaya, yaitu nabi yang menyatakan, sampaikan berita Tuhan itu kepada Hizkia, belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapak leluhurmu, telah kudengar doamu. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara harus tahu, kita ketika kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Kita telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Bicara tentang air mata, bicara tentang pertobatan. Bicara tentang meninggalkan cara hidup yang lama. Berarti orang ini sungguh-sungguh. Dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Tuhan membatalkan. Bukan Tuhan tidak konsisten, saudara. Tapi Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat pertobatan kita. Kemudian dikatakan, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang, dikatakan, hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana ketika Allah bekerja dengan luar biasa. Ketika kita, seorang Raja Hizkia, dia mereview diri dia sendiri. Ketika berita itu datang, kemudian dia hidup dalam pertobatan. Dia melakukan pertobatan. Dan akhirnya Tuhan mencabut apa yang menjadi vonis, apa yang menjadi keputusan bagi Hizkia. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, mungkin keputusan dokter, perhitungan dokter itu sudah benar. Bahwa memang seperti itu. Mungkin orang dunia hari ini melihat, kita hari ini sudah habis. Tapi ingat, yang menentukan hidup saudara dan saya, bukan dokter, bukan dunia ini, tapi yang menentukan hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Jadi saudara, kuncinya satu, menjaga hati kita, kemudian kita harus datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saya percaya pasti akan mengalami pemulihan. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhir hidup daripada Hizkia. Raja Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun. Kemudian ketika itu dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, seluruh raja-raja itu mendengar karena dia seorang pembesar, Raja Yehuda. Kemudian mereka datang menjenguk dia. Saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara, Hizkia bukan memuliakan Tuhan. Dia bukan menceritakan Tuhan menyembuhkan hidupnya, tapi kemudian dia memamerkan kekayaan, apa yang ada di dalam kerajaannya. Dan yang terjadi, oleh karena dia lakukan seperti itu, salah satu alasan, maka bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel. Jadi kuncinya hari ini ketika
Saya percaya ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan akan memulihkan hidupmu. Ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan akan menyembuhkan hidupmu. Dan ketika Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyembuhkan, kuncinya hanya satu: muliakanlah Dia dengan perkataan kita. Muliakanlah Dia dengan mulut kita. Sehingga kita berkata, hari ini kita sembuh, hari ini kita dipulihkan, bukan karena kuat gagahnya kami, tapi karena Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami sudah belajar tentang bagaimana seorang Raja Hizkia, Engkau memperpanjang hidupnya. Hari ini juga kami belajar untuk menjaga hati kami, supaya kami Tuhan bisa melihat rencana Allah dalam setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, engkau boleh dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau juga hari ini ada yang engkau punya masalah sakit penyakit, engkau boleh letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hamba berdoa Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada mereka, meletakkan di tubuh mereka yang sakit Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar hari ini kau mengalami pemulihan, engkau mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.